Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat malam dan berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam singkat Gereja Katolik Stella Maris Jepara, Selasa 15 Oktober 2024. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu di lingkungan tempat tinggal kita, ataupun di komunitas kita yang lain, kita sering menjumpai seseorang atau suatu kelompok yang di dalam perkataan maupun perbuatannya seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dia dan juga kelompoknya adalah orang yang baik, orang yang bijaksana, penuh toleransi dan lain sebagainya. Tetapi di dalam praktek kehidupan sehari-hari, apa yang dilakukan jauh dari predikat orang baik, bijaksana maupun dan sebagainya. Seolah kita melihat dua kepribadian yang berbeda di dalam diri seseorang. Bahkan kadang kita sendiri menjadi pelaku dari kedua kepribadian tersebut. Bacaan Injil hari ini, Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41, membawa kita kepada suasana dua kepribadian tersebut yang kita temui dalam diri orang-orang Farisi yang lengkapnya sebagai berikut. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk dan makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran kepada Yesus ketika tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Di dalam petikan Injil Lukas tersebut telah menggambarkan sifat-sifat orang Farisi yang tidak disukai oleh Yesus. Sifat-sifat yang mementingkan penampilan luar, menjalankan aturan secara kaku, memaksakan kehendak, adalah sifat-sifat orang Farisi yang masih banyak kita jumpai saat ini. Bahkan sadar atau tidak, kita kadang juga menjadi orang seperti orang Farisi. Bagi kita, mencuci tangan sebelum makan merupakan hal yang tidak biasa. Bahkan di tempat makan umum seperti warung makan dan sebagainya, selalu menyediakan sarana untuk mencuci tangan. Hal ini dimaksudkan supaya tangan kita bersih dan tidak ada kuman yang tertinggal yang bisa menyebabkan kita terserang penyakit. Mendengar Injil hari ini, tentunya kita juga sependapat dengan orang-orang Farisi yang gelisah melihat Tuhan Yesus makan dengan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Membersihkan tangan atau membersihkan bagian luar dari anggota tubuh adalah hal yang penting karena itu adalah kelanjutan dari proses pemeliharaan diri, agar jasmani kita bersih dan sehat tanpa adanya penyakit. Lantas demikian, apakah kita menganggap Yesus itu jorok dan tidak menjaga kebersihan? Tentu saja tidak. Yesus sama sekali tidak merendahkan hal itu. Yang dilakukan Yesus adalah ingin memberikan pengajaran lain mengenai hal tersebut, bahwa membersihkan diri pada bagian dalam diri kita adalah jauh lebih penting. Apa yang tidak kelihatan membutuhkan perawatan yang lebih baik, karena jika di dalamnya baik, maka penampilan luar juga akan mengikuti. Tetapi yang sering terjadi, orang hanya mementingkan penampilan luar supaya dilihat orang. Rajin bersedekah, bagi sembako dan lain sebagainya supaya dilihat orang. Pura-pura berderma ternyata sebenarnya merampas lebih banyak. Pura-pura ramah tetapi di belakang menyebar fitnah. Seperti ada tertulis, najis adalah bukan apa yang masuk ke mulutmu, tetapi apa yang keluar dari mulutmu, yang menyebabkan orang lain sakit hati, tersinggung, dan seterusnya. Yesus mengajak kita untuk setia mengisi bagian dalam dari diri kita dengan kebaikan bertandaskan cinta kasih.
dengan secara ikhlas, menampilkan kebaikan pada perilaku kita. Kita menampilkan siapa diri kita, tidak perlu memakai topeng ataupun menutupinya. Semoga renungan singkat malam ini menjadikan kita selalu tanpa lelah untuk menjadi orang baik yang sesungguhnya dan menjauhkan diri dari perilaku orang-orang Farisi. Dan semoga hal baik yang kita lakukan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Selamat malam dan berkah dalam.